Narasumber berikutnya, kalau yang satu ini mau dibilang apa ya? Gak usah panjang lebar lah kita bicara soal beliau, karena kalau kata Deddy Mulyadi, senyumnya bisa mengantarkannya menjadi gubernur Maluku Utara. Dia adalah Sri Kandi Maluku Kieraha. Siapakah dia? Langsung saja kita nikmati senyumnya. Sherly Juanda. Bu, terima kasih Bu. Oke. Enak. Terima kasih Bu. Tunggu sebentar Bu. Kenapa pada senyum-senyum? Kayaknya kurang Bu. Apa yang kurang? Ibu udah pernah pengalaman? Enggak. Oke, kurang. Gimana kalau kita coba sekali lagi, mau? Mau ya? Bu, tapi saya dampingi berdua, boleh Bu ya? berdua. Oke, kita akan ulang sekali lagi. Kita akan jalan bersama dengan Gubernur Maluku Utara. Inilah panggung catwalknya. Mari Bu. Oh. Terima kasih Bu Gubernur. Sekali lagi Bu, Mana? makasih udah datang ya, jauh-jauh dari Maluku Utara ya Bu ya. Sama. Oke, silakan duduk Ibu. Mana? Oke, ada tempat duduknya. Nah, saya ke Bu Sherly terlebih dahulu. Bu Sherly Juanda. Bu Gubernur, terima kasih ya sudah hadir ke sini sekali lagi. Bu Gubernur, kita sudah mengunjungi Ternate dan kami bertemu dengan Bu Gubernur di sana juga, dan kita melihat bahwa Jaga Desa juga hadir di sana, betul ya Bu ya? Iya. Ibu merasa bahwa itu yang diperlukan atau sesungguhnya itu adalah hal yang dianggap tentu saja harus butuh penyesuaian Bu? Karena pada prakteknya kan memang upaya itu harus dilakukan untuk mengantisipasi angka korupsi terjadi di wilayah Maluku Utara. Ya, saya mengapresiasi Maluku Utara menjadi provinsi kelima untuk implementasi aplikasi Jaga Desa. Dan seperti yang tadi Mas Adi katakan terkait Banten, Maluku Utara juga punya catatan merah terkait dengan korupsi. Dan harapannya kita menuju ke zona hijau juga dengan adanya aplikasi Jaga Desa, bahwa di desa itu sudah ada sistem Siskeudes dan SID, tetapi itu kan pencatatan keuangan dan administrasi kependudukan. Dengan adanya aplikasi Jaga Desa untuk pengawasan dan konsultasi sehingga pencegahan. Saya pun ketika dilantik menjadi kepala daerah tanpa ada pengalaman pemerintahan dan birokrasi, sama halnya juga mungkin dengan para kepala desa yang dipilih oleh masyarakat desanya tanpa mungkin juga ada pengalaman birokrasi dan pemerintahan. Hal terbaik untuk memastikan bisa bertugas dengan baik adalah dengan sering berkonsultasi dengan aparat hukum, dalam hal ini kejaksaan, berkonsultasi mana yang salah, mana yang benar. Dengan ada aplikasinya Jaga Desa ini, ada fitur konsultasi, menurut saya itu hal yang baik untuk para kepala desa bisa memastikan mereka tidak salah langkah. Dan saya juga diinfokan bahwa aplikasi ini bisa mengakses data pemanfaatan anggaran sehingga bisa dilakukan pengawasan jika ada hal yang salah. Intinya adalah pencegahan, karena korupsi itu kan terjadi. Biasanya korupsi itu akan berkembang ketika ada di ruang gelap. Harapannya dengan aplikasi Jaga Desa ini menjadi cahaya di tengah kegelapan, sehingga ketika seperti kita dalam ruangan terang seperti ini kan, orang mau berbuat pun mikir ketika itu terang. Ketika sudah diawasi nama jaksa, saya rasa nggak ada kepala desa mau coba-coba ya. Logikanya begitu. Kalau masih ada yang mau nyoba kan namanya nekat ya. Ya, luar biasa itu, jangan sampai nekat ya. Karena kalau di sini tadi ada Pak Gajati yang suka hiking, dia akan kejar siapapun sampai ke Himalaya yang kasus korupsi, betul ya Pak Gajati? Kalau di sebelah kiri saya adalah Mermaid alias Putri Duyung
yang suka menyelam dan pasti bisa menyelam data-data siapapun yang menyalahgunakan anggarannya. Betul ya Bu ya? Ya, dan sekarang kan digitalisasi ya, udah transparan. Mungkin ke depan jika aplikasinya sudah sangat stabil, bisa dibuka ke publik sehingga masyarakat desa bisa mengawasi secara langsung. Karena kan anggaran desa itu untuk masyarakat desa, manfaatnya. Tujuan semua APBD, APBN adalah setiap rupiahnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, kabupaten, kota, desa. Jadi ya mereka penerima manfaat sebagai user, mereka pasti akan mengawasi haknya mereka dengan cara paling baik menurut saya. Ibu tidak merasa terintimidasi Bu ketika disebutkan bahwa program ini jemput bola? Kita kan lihat bahwa jaksa hadir langsung di provinsi-provinsi, kemudian langsung membangun semacam kerjasama ya, semacam MOU ya dengan kami sebagai pemerintah daerah merasa sangat terbantu ya jika kejaksaan datang mengawasi. Kami merasa sangat terbantu. Oke, dan saya yakin juga sebetulnya kepala desa di sini tidak akan mau berniat untuk menyalahgunakan wewenangnya, apalagi untuk mencuri anggaran lain sebagainya. Karena kita berbincang di depan seluruh kepala desa ya Pak ya di Provinsi Banten. Tapi lepas dari itu Pak, begini, saya ke Bu Sherly dulu. Bu Sherly begini, ada fenomena di mana kalau bicara kepala desa ya, kepala desa pun itu di daerahnya itu dianggap raja Bu. Bahkan betul ya Bu Nadia, bahkan mereka juga kerap kali flexing di media sosial dan sebagainya. Kita sudah lihat bagaimana kemewahan itu dietalasekan di platform pribadinya mereka. Nah, saya mau tahu dari Bu Sherly amatan Anda tentang itu, karena Anda dilihat sebagai sosok Sri Kandi dari Maluku Utara yang punya profil yang relatif ya sangat oke Bu. Ada latar belakang pengusaha, kemudian juga dulu almarhum Bapak Bupati lain sebagainya. Tapi sangat jarang kita melihat bahwa flexing itu dilakukan oleh Bu Sherly. Tapi prakteknya justru entah itu kepala daerah, kepala desa, ada saja peristiwa itu terjadi Bu. Kalau di Maluku Utara, kepala desa tidak dianggap sebagai raja. Di Maluku Utara, kepala desa diberikan tugas untuk melayani masyarakatnya. Jadi ketika setiap masyarakatnya mulai dari melahirkan, sakit, meninggal, sekolah, kuliah, permasalahannya mereka semua ke kepala desa. Kemudian kepala desa menyambungkannya ke kabupaten atau ke provinsi. Jadi kepala desa kalau di Maluku Utara lebih melayani sih daripada raja, dan tidak flexing yang saya lihat. Ya. Tapi melihat fenomena itu secara umum, Bu. Saya ingin Ibu melihat fenomena itu secara umum. Saya bukan konteks membangun konteks pertanyaan itu. Saya jujur tidak pernah mengfollow akun sosmed kepala desa, jadi saya tidak melihat kepala desa yang flexing. Tetapi ya saya rasa dengan yang terjadi di kemarin Agustus, sekarang kayaknya nggak ada lagi pejabat kepala desa, kepala daerah siapapun yang flexing sepertinya. Ya, luar biasa, itu jadi pelajaran ya Pak. Dan itu dipastikan juga bahwa di Banten nggak ada kepala desa yang flexing. Apapun yang terjadi adalah pelayanan untuk masyarakat. Saya ke Bu Sherly dulu. Bu Sherly, apa yang ingin Ibu sampaikan? Karena pada prakteknya program ini sudah sampai di tanah Maluku Kiraha, Maluku Utara, dan tentu di sana karakter penduduknya juga berbeda. Saya melihat bahwa bantuan-bantuan diberikan kepada nelayan-nelayan di sana, Bu. Kemudian juga ada kerjasama lain yang memastikan bahwa anggaran tidak disalahgunakan. Kalau ini tidak dimonitoring, kalau ini tidak dijalankan secara komitmen penuh, tentu ini akan jadi omongan belaka, Bu. Bagaimana Ibu memastikan bahwa ini akan berjalan? Seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Kajati Banten, bahwa Pak Jaksa Agung berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa tidak ada kompromi dengan meluncing aplikasi Jaga Desa, Jaksa Garda Desa. Dan saya juga melihat Pak Prof Reda Jam Intel turun di semua provinsi untuk memastikan implementasinya berjalan dengan baik. Dan saya juga sudah turun mengecek setelah Prof Reda pulang, saya turun mengecek lagi di desa. Kata Pak Jam Intel sudah ada aplikasi Jaga Desa, apa benar? Ternyata semua juga sudah berjalan dengan baik. Jika komitmen dari pusat ke provinsi, ke kabupaten, ke desa, kita jalankan dengan satu visi, satu komitmen, tidak ada kompromi, kita tebang oknum, maka saya rasa ini bisa berjalan dengan baik. Tentu bahwa dalam proses ini ada plus minus, kita jangan fokus kepada kekurangannya, kita fokus kepada solusi, dan masing-masing melihat aplikasi ini dari perspektif yang berbeda. Masing-masing memberikan pendapat mereka
bagaimana mengimprove Siskeudes SID dengan Jaga Desa menjadi satu aplikasi yang terintegrasi dengan tujuannya adalah memastikan bahwa APBD setiap rupiah dari APBD dimanfaatkan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Jika kita bekerja sama, bergotong royong, maka ini akan berjalan dengan baik. Tentu harus ada improvement yang berkelanjutan. Oke, terima kasih. Digambar di Pak Kades. Masa kan benar kan kakak KTP kalau sampai desil 6 sampai 10 itu berarti itu terdaftar PKH. Jadi harus bikin apa? Bikin KTP ulang. Melawan keterbatasan, walau sedikit kamu. Sebelumnya saya mau tanya, di sini yang punya anak-anak SMA, uang sekolah gratis kah? Masih ada yang bertagih lagi? Kemudian di sini ada yang terima beras 10 kilo setiap bulan? Lain tak ada. Ada yang terima PKH? Lain tak ada. Yang rumahnya kayu, lantainya pasir, atapnya rumbai, atau seng sudah bolong-bolong, pergi ke kepala desa masing-masing. Kepala desa ada di sini? Pak Kades tahu tidak aplikasinya Kemensos untuk cek desil di DTSN? Tahu kan? Untuk Bapak Ibu bisa dapat bantuan, maka Bapak Ibu harus aktif mencek diri masing-masing di Kemensos. Kenapa? Karena semua bantuan yang ada di Indonesia ini melalui Kementerian Sosial, melalui Pemkab, melalui Pemprov, semuanya hanya boleh diberikan kepada mereka yang desil 1, 2, 3, 4, 5. Artinya apa? Artinya mereka masih prasejahtera, artinya mereka masih butuh bantuan. Itu bantuannya bisa ibu-ibu dapat apabila nicknya ibu-ibu itu masuk dalam desil 1, 2, 3, 4, 5. Paham? Jadi yang merasa tidak pernah terima bantuan, Bapak Ibu di sosmed Taraguna. Di mana? Kalau tak terima itu di mana? Pak Kades. Di apa di Pak Kades? Masa kan benar kan kakak KTP. Kalau angka luar anak Ibu bikin apa? Itu salah. Desil 6 sampai 10 itu berarti itu terdaftar PKH. Jadi harus bikin apa? Bikin KTP ulang. Jangan menyebar hoax, ulang lagi, ulang. Kalau sampai sana yang keluar angkanya anak 790, artinya bukan KTP yang salah. Nomor bit yang salah tuh. Bukan yang salah. Ada kalimat itu, ubah data diri, klik pakai mouse. Tahu HP ini. Tahu HP terus terang. Jadi bukan nick yang salah, tapi nomor di dalam DTSN itu desilnya yang salah. Nanti Pak Kades ubah. Terus bukan dia tak ubah langsung uang masuk, tak ada. Tunggu, nanti petugas datang, ada yang mendata di rumah ibu ulang, baru datanya diupdate, baru kemudian mungkin Januari datanya sudah benar, baru ibu kemudian bisa dapat ya. Sudah benar terima PKH? Sudah. Berarti ibu sebenar, kalau usah pikir kata desa lagi. Yang kemarin itu berapa? Sekarang Itu tahun lebih Pak. Dia lansia, janda, tinggal sendiri. Bantuan hilang serentak. Memang itu kenyataan, bukan boya-boya itu. betul. Makanya tugas pemerintah itu memastikan desilnya benar. Paham toh? Harus ngecek diri masing-masing ya. Melawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi. Ketika menjadi gubernur, otoritas yang saya miliki saat ini itu saya pinjam dari rakyat. Yang menjadikan saya gubernur itu adalah rakyat. Jadi yang harus saya layani itu adalah rakyat. Sofivi itu harus maju menjadi kota selayaknya. Kita mulai bangun pusat budaya, hiburan, rumah sakitnya sedang saya tingkatkan ke C. Kita tidak punya airport, tapi kemudian di IWIP itu ada airport. Saat ini dari Sofivi ke IWIP itu 3,5 jam. Saya bikin jalan pintas, jadi nanti 1 jam bisa ada airport. Di IWIP itu bisa dipakai untuk ke Sofivi. Anda bangun sendiri selama jadi gubernur ini? Iya, sudah mulai. Anda tidak merasa bagian dari oligarki dan dinasti politik? Saya tidak merasa bagian dari itu. Suami Anda kan mantan bupati, di mana kemudian privilege kekuasaan itu sudah lama Anda nikmati. Saya merasa saya tidak menikmati privilege sebagai bupati ya. Privilege saya sebagai pengusaha lebih besar daripada privilege saya sebagai bupati. Lebih bagus kalau sebagai pengusaha ya. Saya menjalankan tugas saya sebagai ibu PKK, mendukung almarhum menjadi bupati. Saya datang 2 bulan sekali melakukan tugas-tugas saya sebagai PKK. Setelah itu saya pulang. Saya bahkan bolak-balik membayar tiket saya sendiri karena tidak ada anggaran khusus untuk ibu PKK. Bagi saya beban itu kan berarti memberikan masalah. Harapan itu kan berarti menyelesaikan masalah. Saya memutuskan menjadi gubernur untuk menyelesaikan masalah. Okay. Saya harus belajar menerima kritik dan saya menerima kritik. Saya ada di posisi hari ini mengubah perspektif saya tentang kritik, bahwa kritik itu untuk membawa saya lebih aware, lebih hati-hati. Kritik itu yang akan menjadi pagar untuk menjaga saya terus di jalan yang benar. Untuk bisa berhasil, saya harus menikmati proses 5 tahun ini. Saya menganggap ini sebagai suatu pekerjaan yang harus saya nikmati, punya target yang harus saya selesaikan, dan saya harus berhasil dalam 5 tahun ini.
Setiap hari kalian harus lewat gini? Berarti keseimbangannya paripurna dong. Ini kamar mandinya. Buat langsung ke bawah. Buang air besar kah buang air kecil? Pegangannya di mana? Langsung ke bawah. Baru nanti anak-anak berenang di sini lagi. Itu apa? Kenapa ibu? Cukup pakai apa? Kepalanya di depan ini. Ya kurang bersih. Saya kasih tempat kering yang nanti dia ada pakai tutup. Jadi apa lalat tara. Toh Bu Kadis nanti cek selain di sana katanya di bagian situ ada yang tidak punya kamar mandi. Banyak. Iya pelan-pelan di sebentar di sini. Sebenarnya ini harus. Ya ampun sampai 10. Sudah dijemur dari tadi ya. Akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hari ini telah selesai, saya melantik 48 pejabat. Selama 6 bulan, sejak pelantikan tanggal 20 Februari, sesuai dengan komitmen saya awal pada saat apel perdana, bahwa saya akan melihat kinerja selama 3 bulan dari masing-masing OPD. Kemudian melihat bagaimana para pimpinan OPD mengatur bawahannya dan bagaimana program-program yang dibikin oleh OPD masing-masing, bagaimana kecepatan penyerapan anggaran, bagaimana pertanggungjawaban anggaran, bagaimana disiplin, bagaimana etika, attitude, dan kinerja masing-masing. Setelah 6 bulan, saya memutuskan dan merasa bahwa pencapaian belum maksimal. 48 pejabat yang dilantik hari ini sudah melalui pertimbangan yang panjang. Hasil hari ini adalah hasil dari uji kompetensi yang sudah dilakukan melalui tes yang diberikan oleh BKN, 400-an orang di bulan Mei kemarin. Kemudian 100-an orang sudah dilakukan di tahun 2024, sehingga menghasilkan 591 ASN Pemprov Maluku Utara yang sudah dites. Dari 591 data yang ada di saya, hanya 200-an yang melewati nilai minimal. Artinya ada 300-an tidak melewati batas nilai minimal. Untuk yang belum dilantik hari ini, masih akan ada lagi uji kompetensi batch 2, batch 3. Setiap bulan kita atur untuk melakukan uji kompetensi dan setiap bulan pun akan melakukan pelantikan secara bertahap. Seluruh prosedur telah sesuai dengan NSPK kepegawaian, mulai dari tim penilai kinerja, persetujuan teknis dari BKN, hingga izin dari Kemendagri. Pesan untuk para ASN yang menunggu untuk dipromosi, menunggu untuk karirnya lebih baik, pesan saya untuk memperbaiki disiplin, tingkatkan kinerja, rajin mengikuti diklat dan BIMTEK, dan menunjukkan inisiatif, menjaga integritas dan selalu fokus kepada output oriented. Hal urgent yang sangat saya butuhkan saat ini adalah mereka yang punya talenta dalam infografis, dalam penyusunan PowerPoint dengan baik, statistik, data analisis. Jika ada ASN yang merasa punya kemampuan atau ketertarikan dalam hal tersebut, silahkan datang mendaftarkan diri kepada BKD. Dan pesan saya kepada 48 pejabat yang baru saja dilantik, saya akan terus mengevaluasi kinerja setiap bulan, bekerjalah pada output oriented, bukan sekedar rutinitas, disiplin, proaktif, dan jangan manipulatif. Karena percayalah, orang di samping kalian itulah yang membocorkan rahasia terdalam kalian. Jadi hati-hati curhat kepada teman. Kita sekarang dalam tahap untuk menyusun APBD 2026. Tips untuk masing-masing OPD, merancanglah program yang ketika dirancang, kalian berpikir apakah program ini memberikan manfaat yang lebih baik kepada otak, perut, dan dompet rakyat. Jika tidak, berarti coret itu program sebelum nanti saya juga coret pada akhir.